Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan channel Mesrin Mes yang insya Allah akan selalu menelusuri dan menayangkan sejarah dan cerita poyang-poyang marga di Sumatera Selatan yang kita cintai ini. Dalam video kali ini, channel Mesrin Mes akan menayangkan sejarah marga Gedung Agung Tembelang atau yang sering disebut Mas Kelat. Sejarah Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan ini ditulis berdasarkan cerita leluhur dan naskah Batang Hari 9 dari abad ke abad. Naskah tersebut digali, diterjemahkan, dan disusun oleh M. Nur Ansori, seorang pegawai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Sejarah dan Arkeologi pada tahun 1978. Berdasarkan data-data otentik yang tersurat pada kulit-kulit kayu khas atau bebue yang ditemukan di dusun-dusun dalam marga Tembelang Gedung Agung, antara lain bebue yang terdapat di dusun Tanjung Lontar. Desa Gedung Agung atau yang dahulu dikenal dengan sebutan Dusun Mas Kelat, karena di sana banyak tumbuh pohon asam kelat. Yang sekarang adalah desa yang dipindahkan dari tepi Sungai Lematang atau Kute Heban Agung karena terjadi beberapa kali kebakaran pada kira-kira tahun 1940-an. Sebelum berada di tepi Sungai Lematang, Kute Heban Agung, nenek moyang orang Gedung Agung berasal dari Kute di seberang desa Tanjung Jambu yang disebut Kute Lalang. Kute adalah suatu areal pemukiman penduduk zaman dahulu yang dikelilingi oleh tanaman hidup seperti bambu-bambu atau pohon-pohon besar lainnya yang bertujuan untuk menghindari dari ancaman musuh atau binatang buas. Dikisahkan pada zaman kerajaan Singosari abad ke-14 Masehi, abad ke-11 Masehi, yang saat itu diperintah oleh Raja Kartanegara mengadakan ekspedisi Pamalayu yang bertujuan untuk memata-matai kerajaan Sriwijaya yang saat itu sedang kalah perang dengan kerajaan Kola Mandala dari India, yang berhasil menawan Raja Sriwijaya Raja Sri Sangramawijaya Tunggawarman. Rombongan ekspedisi Pamalayu membawa beberapa pendeta agama Hindu dan prajurit untuk menjalin persahabatan dan menyebarkan pengaruh kerajaan Singosari di bumi bekas kerajaan Sriwijaya. Ada seorang empu yang mempunyai kesaktian dan keahlian membuat senjata-senjata tajam seperti keris dan tombak. Empu itu bernama Empu Siwa. Karena keahliannya, Empu Siwa dipercaya sebagai ahli pembuat senjata kerajaan Singosari. Empu Siwa mempunyai seorang anak yang bernama Empu Seda, yang juga memiliki kesaktian dan keahlian dalam membuat senjata. Empu Seda ini mempunyai 6 orang anak, yaitu 1. Kumbang Aryo Suro yang menetap di Kute Lalang, 2. Prabu Yudatama menetap di Medang, Singosari, Pulau Jawa, 3. Sindang Alit menetap di Kute Lalang, 4. Putri Dayang Rati menetap di Kute Lalang, 5. Prabu Udaya menetap di Bayuran, Pulau Jawa, 6. Sindang Purba menetap di Hesam. Kumbang Aryo Suro mempunyai 6 orang anak, yaitu 1. Ugau Pubaya yang menetap di Kute Lalang, 2. Sumbar Anusa menetap di Besema, 3. Lambur Mangkuto menetap di Bukit Sulap, Kabupaten Musirawas, 4. Simbang Alam menetap di Gunung Bungkuk, Bengkulu, 5. Rindang Kenayan menetap di Air Balui.
6. Putri Rubia bersuami dan menetap di Bukit Serelo atau Bukit Tunjuk. Pada tahun 1124 Masehi, Kumbang Arya Suro meninggal dunia dan bermakam di Hesam. Setelah ia meninggal dunia, maka Kota Lalang dikuasai oleh anaknya Ugau Purbaya yang beristri seorang putri bernama Putri Renik. Dari perkawinan itu mereka mendapatkan 3 orang anak, yaitu 1. Tunggu Sirap menetap di Kota Lalang, 2. Rama Permala menetap di Gunung Ibul, 3. Cili Ametung menetap di Pagaruyung, Sumatera Barat. Pada tahun 1201 Masehi, Ugau Purbaya meninggal dunia, maka Kota Lalang dikuasai oleh anaknya, yaitu Tungga Sirap. Tungga Sirap beristri seorang putri dari Kute Jehete dan mempunyai seorang anak yang bernama Kundulayang. Kundulayang atau Adiatara adalah seorang penyebar agama Islam di daerah Sungai Lematang bersama dengan Syekh M. Said Ratu Sa'alam di daerah Kuripan Prabu Mule dan Amir Dalampati daerah Banuayu. Dan di dalam sejarah Gelumpai Kebun Undang Tanah Abang Lematang, dia disebut sebagai murid utama dari Syekh Nurul Ikhwan yang datang dari kota Mina, Arab Saudi. Dan dia merupakan hulu balang Syekh Nurul Ikhwan dalam mengalahkan orang-orang agama Hindu di Kebun Undang. Kundulayang beristri seorang putri yang berasal dari Kute Mumpelibau atau daerah Kepur, Kabupaten Muara Enim, yaitu Putri Dayang Suri. Dari pernikahan itu mereka tidak mendapat keturunan. Kemudian Rama Pemala menetap di Gunung Ibul. Istrinya tidak diketahui dengan jelas, tapi ia mempunyai anak tunggal yang bernama Dalam Mangkubumi. Dalam Mangkubumi beristrikan seorang putri dan dari kerajaan Skalabrak yang bernama Putri Lamtana. Dari perkawinan mereka mendapatkan seorang anak yang bernama Raden Bakatsu yang menetap di Kute Lalang. Sedangkan Cili Ametung yang menetap di Pagaruyung mempunyai 2 orang anak, yaitu 1. Mangkusila menetap di Kute Lalang, 2. Mangkunata Alam menetap di Kute Babatan. Pada tahun 1205 Masehi, Tungga Sirap meninggal dunia, maka Kute Lalang dikuasai oleh anaknya Kundulayang. Kundulayang mengangkat Mangkusila, anak Cili Ametung, sebagai hulu balang Kute Lalang. Pada tahun 1336 Masehi, Kundulayang meninggal dunia. Karena ia tidak mempunyai keturunan, maka Kota Lalang dikuasai oleh Mangkusila, saudara sepupunya. Mangkusila mempunyai 3 orang anak, yaitu Sigar Jernih yang menetap di Kute Pelawi atau Karangraja, Muara Enim, 2. Dayang Murni menetap di Kute Lalang, 3. Panji Ratau menetap di Kute Lalang. Mangkusila mengangkat Raden Bakatsu sebagai hulu balang Kute Lalang dan menjodohkannya dengan putrinya Dayang Muni. Dari perkawinan Raden Bakatsu dan Dayang Muni mereka mendapatkan 3 orang anak, yaitu Raden Dalam Napalan menetap di Kota Lalang, Singa Mangku menetap di Bukit Sulap, Lubuk Linggau, 3. Walan Rubia yang bersuami dan menetap di Kute Muahelawai. Pada tahun 1357 Masehi, Mangkusila mengembara ke Pulau Jawa dan tinggal di suatu tempat di Gunung Muria. Mangkusila beristri seorang putri dari Majapahit dan mempunyai seorang anak yang bernama Panji Ratau. Mangkusila dan Panji Ratau kembali ke Kute Lalang pada tahun 1370 Masehi. Pada tahun 1378 Masehi, Mangkusila meninggal dunia. Maka Kota Lalang dikuasai oleh Raden Bakatsu.
pada tahun 1407 Masehi. Raden Makatsum meninggal dunia, maka Kute Lalang dikuasai oleh anaknya dalam hafalan. Dalam hafalan beristri seorang putri Gumah, yaitu Putri Melursari. Dari perkawinan itu mereka mendapatkan anak-anak sebagai berikut. 1. Simbang Surya menetap di Kute Lalang. 2. Penata Alam menetap di Gumai. 3. Ramadalam menetap di Basma. Pada tahun 1425 Masehi, dalam hafalan meninggal dunia, maka Kute Lalang dikuasai oleh anaknya Simbang Surya. Simbang Surya meninggal dunia pada tahun 1407 Masehi, maka Kute Lalang dikuasai oleh Panji Ratau atau disebut Ratu Layang. Pada masa Panji Ratau memerintah di Kute Lalang, agama Islam berkembang pesat di Kute Lalang. Pada masa itu Kute Lalang mengalami masa jayanya dan banyak mendapatkan kunjungan dari ulama dan tokoh-tokoh Islam dari daerah lain. Dalam beberapa bebu dari daerah lain seperti Bebu Darmo, Bebu Karangenim, ia disebut Pekik Nyaring Arya Sakti. Panji Ratau beristri seorang putri dari Kute Jati yang bernama Putri Darasuri Sentani. Dari pernikahan itu mereka mendapatkan anak-anak. 1. Endika Guru menetap di Kute Lalang. 2. Endika Layang menetap di Kute Jati. 3. Putri Uraisari yang bersuami dan menetap di Batu Ampar. Pada tahun 1448 Masehi, Panji Ratau meninggal dunia, maka Kute Lalang dikuasai oleh putranya Endika Guru. Endika Guru tidak mempunyai keturunan dan meninggal pada tahun 1502 Masehi. Maka Kute Lalang dikuasai oleh Endika Layang, yang ketika itu menetap di Endikat. Endika Layang beristri seorang putri yang berasal dari Endikat, yaitu Dara Kinantan, dan dari perkawinan itu mereka mendapatkan seorang anak tunggal yang bernama Raden Surya Alam. Pada tahun 1567 Masehi, Endika Layang meninggal dunia, maka beliau digantikan oleh anaknya Raden Surya Alam. Raden Surya Alam mempunyai 4 orang anak, yaitu 1. Raden Mangku Alam menetap di Kute Heban Agung. 2. Raden Mangkubumi menetap di Kute Mohe Sungai. 3. Raden Mangkuraja menetap di Kute Mohe Sungai. 4. Raden Mangkudesa menetap di Kute Heban Agung. Raden Surya Alam memerintahkan kepada anak-anaknya untuk mencari tempat yang baru guna menyebarkan agama Islam. Maka keempat bersaudara itu bermusyawarah dan membagi tugas untuk melaksanakan perintah orang tuanya. Hasil kesepakatan itu adalah Raden Mangku Alam dan Raden Mangkudesa pergi ke hulu Sungai Lematang, sedangkan Raden Mangkubumi dan Raden Mangkuraja ke hilir Sungai Lematang. Raden Surya Alam berpesan kepada anak-anaknya sebagai berikut. 1. Bagi anak-anaknya yang mendidik ke hulu Sungai Lematang harus mencari tempat pada sebuah tanjungan yang tebingnya rata. 2. Bagi anaknya yang ke hilir Sungai Lematang harus mencari tempat pada muara sungai yang tebingnya rata. Pada tahun 1642 Masehi, Raden Surya Alam meninggal dunia. Sejarah terbentuknya Kute Heban Agung, atau dalam beberapa buku daerah lain menyebutnya Kute Heban Batu. Setelah menemukan tanda-tanda yang dipesankan ayahnya, Raden Mangku Alam dan Raden Mangkudesa mendarat di sebuah tanjungan yang tebingnya rata.
Pada waktu membuka hutan rimba belantara tersebut, Raden Mangkuneesa merasa heran karena pedang pusaka saktinya menyentuh benda keras hingga mengeluarkan pijar api. Setelah diteliti, ternyata di tanah tersebut terdapat sebuah batu keras yang di tengahnya terdapat sebuah lubang. Lubang itu cukup besar. Pada lubang tersebut banyak terdapat bemban atau sarang burung. Melihat hal tersebut, maka Raden Mangku Alam dan Raden Mangkuneesa menamakan daerah itu sebagai Heban Agung atau Heban Batu, yang artinya sangkar yang besar atau sangkar batu. Diceritakan pula ketika Raden Mangkuneesa turun ke Sungai Lematang, ia menemukan 2 ekor binatang berbelang-belang yang merayap di tepi Sungai Lematang. Kedua ekor hewan tersebut dibawa Raden Mangkuneesa dan diletakkannya di kolam belakang pondok mereka. Ketika Raden Mangku Alam bertanya binatang apakah itu, Raden Mangkuneesa menjawab Tembelang. Dari cerita di atas itulah terjadinya asal muasal nama Tembelang Heban Agung. Hutan rimba yang pertama mereka buka pada sebuah tanjungan diberi nama Kute Heban Agung. Sekarang terkenal dengan nama Dusun Gedung Agung, marga Tembelang Gedung Agung. Raden Mangku Alam beristri seorang putri Sedayu yang berasal dari Pulau Jawa. Dari perkawinan tersebut mereka mendapatkan 2 orang anak, yaitu 1. Raden Singaprabu, 2. Raden Singamane. Pada tahun 1695 Masehi, Raden Mangku Alam meninggal dunia, maka Kute Heban Agung dikuasai oleh adiknya Raden Mangkuneesa, yang sebelumnya adalah Hulu Balang Kute Heban Agung. Pada tahun 1701 Masehi, Raden Mangkuneesa meninggal dunia, maka Kute Heban Agung dikuasai oleh Raden Singaprabu. Raden Singaprabu mempunyai seorang anak laki-laki tunggal yang bernama Sukamulung. Pada tahun 1785 Masehi, Raden Singaprabu meninggal dunia, maka Kute Heban Agung dikuasai oleh Raden Singamane, dan sebagai hulu balangnya adalah Raden Sukamulung. Raden Singamane mempunyai 3 orang anak, yaitu 1. Benake menetap di Kute Heban Agung, 2. Benike menetap di Kute Heban Agung, 3. Benaki menetap di Kute Heban Agung. Pada tahun 1802 Masehi, Raden Singamane meninggal dunia, maka Kute Heban Agung dikuasai oleh Raden Sukamulung. Raden Sukamulung tidak beristri sehingga tidak mempunyai keturunan. Pada tahun 1808 Masehi, Raden Sukamulung meninggal dunia dan bermakam di Kute Heban Agung. Maka selanjutnya Kute Heban Agung dikuasai oleh ketiga bersaudara, Benake, Benike, dan Benaki. Dari tampul catatan dan cerita dari Depati Haji dan Ali Jaya Sempurna diketahui bahwa Benike mempunyai 2 orang anak, yaitu 1. Linca yang dikenal dengan Calok Panjang, 2. Sungar atau HM Soleh. Linca atau Calok Panjang pernah menjadi pati atau pesira marga Gedung Agung pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Sedangkan Sungar atau HM Soleh mempunyai 5 orang anak, yaitu 1. Ramelan, 2. Haji Muhammad Saman, 3. Haji Abdul Rahman, 4. Haji Qadir, 5. Pernah. HM Saman juga pernah menjabat Depati Pesira marga Gedung Agung setelah Linca pada masa pemerintahan kolonial Belanda. HM Saman mempunyai 6 orang anak, yaitu Selipa, Nun, Sainur, Haji Abdul Salam, Marmindang, Seliam. Haji Abdul Salam juga pernah menjabat sebagai Depati atau Pesira marga Gedung Agung, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat. Haji Abdul Salam mempunyai 2 orang istri,
Istri yang pertama bernama Yamani atau Haja Siti Aminah, dan yang kedua adalah Mayuning. Dari pernikahan pertama, Haji Abdullah Salam mendapatkan 8 orang anak, dan dari pernikahan kedua mendapatkan 2 orang anak. Anak-anak beliau adalah 1. Haji Den Ali, 2. Haji Den Hasan, 3. HM Dia, 4. Haja Siti Rahaya, 5. Haja Sedap Sekarwati, 6. Haja Sarifuddin, 7. Haja Rusmala Dewi, 8. Haja Refuddin Salam, 9. Haja Mastida, dan 10. Nudayati. Oke, itulah pemirsa asal-usul marga Gedung Agung Tembelang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.